Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurjanah. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan UAS Bahasa Indonesia oleh dosen Ibu Martina. Saya akan membacakan soal pertama terlebih dahulu. Mengapa penting untuk memasukkan referensi dalam karya ilmiah? Berikan contoh cara yang benar untuk mengutip dan mencantumkan referensi dalam teks. Dalam sebuah karya ilmiah, penggunaan referensi atau sumber rujukan menjadi sangat penting. Pasalnya, referensi ini dijadikan sebagai rujukan dari kutipan-kutipan yang dilakukan oleh penulis dalam karya ilmiah. Tak hanya itu, referensi juga mampu meyakinkan bahwa tulisan itu merupakan informasi yang benar dan dapat dipercaya dikarenakan ada dukungan dari rujukan-rujukan yang sebelumnya. Dan juga membuat si karya ilmiah itu dikuatkan dikarenakan ada dukungan dari rujukan-rujukan yang sebelumnya sudah ada. Dan juga yang sangat penting yaitu untuk menghindari terjadinya plagiarisme, karena hal tersebut adalah hal yang tidak baik dan juga harus dihindarkan. Maka dari itu kita harus menyertakan referensi terhadap kutipan-kutipan yang kita ambil, dan juga menjadi salah satu bentuk menghargai dan mengapresiasi karya ilmiah orang lain juga. Lalu untuk kedua, jelaskan perbedaan antara kesimpulan dan saran dalam sebuah karya ilmiah. Pada dasarnya, setiap karya ilmiah pasti di akhirnya ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini adalah di mana berisi tentang rangkuman dari apa yang diteliti atau kesimpulan apa yang diteliti. Atau juga bisa disebut rujukan pada ringkasan yang diperoleh peneliti dalam karya ilmiah tersebut. Namun, jika saran yaitu adalah pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh si peneliti terhadap apa yang diteliti dan juga pihak-pihak yang terkait, yang bertujuan agar memberikan pengetahuan agar lebih maju dan juga kebaikan. Lalu untuk soal nomor 3, mengapa penting untuk menggunakan bahasa ilmiah yang jelas dan akurat dalam penulisan karya ilmiah? Jelaskan dampak dari penggunaan bahasa yang kurang tepat atau ambigu dalam sebuah karya ilmiah. Salah satu yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan penulisan bahasa yang jelas dan akurat. Penggunaan bahasa yang jelas dan akurat dalam penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membantu menyampaikan informasi yang jelas dan juga tidak terjadinya kesalahpahaman antar apa yang ditulis dan juga antar apa yang difikirkan yang dipengertikan oleh para si pembaca. Dengan begitu, pembaca juga akan memahami apa yang dibaca dan mendapatkan informasi yang diberikan oleh si penulis. Untuk soal nomor 4, jelaskan 3 ciri utama yang membedakan karya ilmiah dari jenis tulisan lainnya seperti artikel, opini, atau artikel berita. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa ilmiah. Itu sudah pasti, yang jelas dan juga akurat, dengan tujuan untuk menghindari pembaca menginterpretasikan bahasa yang beragam. Untuk yang kedua yaitu karya ilmiah disusun secara sistematis, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hingga pembahasan kesimpulan dan juga saran. Dan untuk yang 3 yaitu penggunaan teori yang relevan dan akurat juga menjadi ciri dari karya yang ilmiah yang semakin mendukung informasi yang diberikan oleh peneliti. Dan paling penting, seperti yang tadi dijelaskan, jangan lupa untuk ditulis referensinya.
Lalu untuk soal nomor 5, jelaskan secara singkat mengenai studi kasus yang Anda angkat dalam TB2. Dalam TB2 yang saya kerjakan menganalisa terkait dengan dampak dari penggunaan bahasa asing di media sosial terhadap bahasa Indonesia di kalangan remaja. Bahasa asing itu apa sih? Bahasa asing yaitu bahasa di luar dari bahasa nasional kita. Bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Bahasa asing itu yaitu bahasa yang di luar dari negara kita. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Cina, atau bahasa yang lainnya. Nah, apa sih dampaknya dari bahasa asing masuk ke Indonesia, terutama melalui media sosial yang saat ini sedang gembar-gembarnya? Saya ambil contoh yaitu gencana, yaitu bahasa Korea yang sering dipergunakan di sehari-hari dan dicampurkan dengan bahasa Indonesia, atau penggunaan bahasa Inggris yang kita sebut bahasa Jaksel, yaitu penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dicampur-campur. Itu adalah salah satu dampak dari bahasa asing masuk ke Indonesia, dan juga sangat berpengaruh terhadap kalangan remaja saat ini ya. Nah, di situ ada dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya yaitu di mana akan merujuk kelunturan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia, diakibatkan seringnya menggunakan bahasa asing. Untuk positifnya yaitu dimana kita bisa mempelajari banyaknya bahasa yang ada di dunia. Bahasa kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu bahasa Inggris kita juga bisa. Namun sarannya yaitu hal ini dibutuhkannya untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa asing dan juga bahasa nasional kita. Agar apa? Agar bahasa nasional kita juga tidak luntur. Serta hal ini kita juga wajib atau penting juga untuk memberikan informasi terhadap masyarakat dan juga kalangan remaja terkait pengetahuan tersebut. Dan juga tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga melestarikan apa yang bahasa kita punya. Mohon maaf untuk pertanyaan nomor 1 saya belum memberikan contohnya. Nah, contohnya dalam penulisan referensi itu yaitu pertama, saya menggunakan apa style yang saya contohkan, yaitu saat dituliskan di dalam daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan alfabetis. Ditulis dari nama belakang penulis, dan jika referensi tersebut tidak ada penulisnya maka ditulis dengan judulnya. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Lalu jika referensi berasal dari sumber penulis yang sama maka diurutkan dari tahun yang paling lama. Setelah penulisan tahun, di belakang tahun dapat dituliskan huruf A, B, dan C. Nah, di sini saya mau mengambil contoh, yaitu menurut Putri Nurwati dan S di tahun 2016 bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan segala hal sehingga menjadi labil atau mudah dipengaruhi merupakan suatu ciri dari remaja itu sendiri. Nah, contoh penulisan referensi yang melalui APA style yaitu American Psychological Association, yaitu Putri, yaitu nama depan, lalu koma, dan juga diberikan W, yaitu nama inisialnya, dan juga diberikan dan juga S, dan diberikan tahunnya di belakangnya itu 2015, lalu diberikan judulnya atau yang dikutip pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja, proceeding KS, riset dan
PKM, lalu di halaman berapa dikutip, dan juga berikan jumlah halamannya. Di sini 1 sampai 154. Sekian yang bisa saya jawab soal yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.